Halo Juragan, sulit di sini masih bersama saya Taufik Yuhana. Pada kesempatan kali ini saya mau ngajak teman-teman semua nih main tebak-tebak gambar. Tentunya masih bersangkutan dengan hukum termodinamika ya. Jadi buat teman-teman yang belum makan, silahkan makan dulu. Terus balik lagi, cuci tangan. Setelah itu subbreaker, subscribe Juragan Soal Sulit. Dan buat teman-teman yang nggak punya keperluan keluar, udah deh nggak usah keluar. Keluarnya sama aku aja ya, kalau udah aman, oke? Terus kesehatanmu itu yang utama, ya kan? Jadi tetap di rumah aja. Penasaran dengan gambarnya? Oke, cekidot, kita langsung cek aja, kita sikat semua. اللهم ادفعنا الغلاء والبلاء والوباء في الدنيا خاصة في بلدنا إندونيسيا. Oke, langsung saja kita bahas ya mengenai efisiensi turbin dan generator, juga potensi kerja energi atau yang bisa disebut EKG. Nanti jadi akan disediakan dua buah gambar ya mengenai masing-masing ya. Mari kita bahas langsung saja. Nah, efisiensi turbin dan generator, ini dia gambarnya. Nah, bisa kelihatan ya. Jadi di sini ada turbin, ada generator. Oke, kita mulai. Dari turbin itu jadi dia seperti sebuah wadah ya, dimana dia akan menerima gaya atau energi, kemudian ditransferkan ke generator. Generator itu nanti dia melakukan sebuah proses di mana akan menghasilkan sebuah usaha yang biasanya itu adalah listrik karena terdapat kumparan. Kemudian dapat disimpulkan ya, ini gabungan. Jadi ini gabungan dari turbin dan generator. Nah, fungsi gabungan ya ini ya. Kemudian ya, ini efisiensi turbin nilainya kok 0,75. Sana kok tidak sempurna, kok tidak 1 gitu ya, atau 100% gitu ya. Nah, maksimalnya kan 100% ya. Yang 25% itu kemana? Nah, jadi gini, karena arah input dan outputnya ini hampir sejajar ya dengan arah datangnya energi itu, jadi dia itu seperti energi itu lewat begitu saja gitu. Jadi dibaratkan ini air terjun ya, airnya masuk, berproses terus langsung keluar, dan tidak semuanya juga bisa masuk. Jadi yang 25%-nya itu ya dia cuma lewat aja, ada yang malah nggak masuk. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk efisiensi generator kok cuma 0,97, kan nanggung ya. Yang 0,03 atau yang 3%-nya itu kemana gitu. Nah, jadi seperti ini. Untuk yang 3%-nya itu dia berubah menjadi energi panas selama proses ya. Jadi dari turbin tadi kan ke poros ini, kemudian masuk ke generator. Generatornya berproses menghasilkan panas ya, dan ya itu tadi berubah, energinya itu berubah menjadi energi panas, sehingga usaha yang dikeluarkannya pun tidak full semua 100% energi yang masuk. Seperti kemarin hukum termodinamika 2 kan juga menjelaskan ya bahwa energi yang masuk tidak keseluruhannya menjadi usaha, melainkan ada beberapa juga yang terbuang. Nah, seperti itu. Ini penjelasannya, guys. Nah, silakan. Nah, tadi posisi input dan outputnya hampir sejajar dengan arah energi yang masuk. Kemudian ini hilang ketika proses dikarenakan terjadi gesekan sehingga menghasilkan yang 3%-nya menjadi energi panas. Jadi ya untuk menentukan efisiensi gabungan ini, nah ini rumusnya nih. Efisiensi turbin dikali efisiensi generator, 0,75 dikali 0,97, hasilnya 72,75, atau kita bulatkan menjadi 0,73. Jadi dapat disimpulkan ya gambar ini. Nah, merupakan gabungan dari sistem turbin dan generator yang berfungsi
memaksimalkan efisiensi dari keduanya dalam melakukan proses penyerapan energi menjadi usaha. Oke, lanjut ya, kita ke gambar berikutnya. Oke, come on. Nah, potensi kerja energi atau eksergi. Nah, ini dia gambarnya. Eksergi itu yang mana, guys? Ya, ini dia. Tapi ya ini alatnya. Karena eksergi itu adalah alat di mana dia itu dapat memaksimalkan energi yang diberikan. Jadi sekecil apapun yang diberikan dia itu outputnya itu akan dia usahakan itu sebesar mungkin. Totalitas lah. Kan kadang orang juga ada ya, manusia juga ada yang yaitu totalitas banget. Nah itu, dan itu bagus. Nah eksergi, nah ini tadi memaksimalkan energi yang diberikan. Eksergi juga berkaitan dengan energi kinetik. Energi kinetik itu energi yang terjadi ketika benda itu bergerak ya. Lalu sangkutannya dengan eksergi apa? Nah ini dia. Eksergi dari energi kinetik sebuah sistem sama dengan energi kinetik itu sendiri. Maksudnya gimana? Ibaratkan kita bola ya. Bola itu kita dorong dengan sebuah gaya. Kemudian dia akan meresponnya dengan cara menggelinding. Nah, menggelindingnya itu bisa dikatakan itu sebagai eksergi dia untuk memaksimalkan gaya yang kita berikan sehingga menempuh jarak tertentu. Nah, jadi seperti itu. Dan energi kinetiknya itu tadi sama dengan ekserginya. Kemudian eksergi juga berkaitan dengan energi potensial. Energi potensial itu energi yang terjadi karena suatu benda itu mempertahankan kedudukannya. Jadi ini dibaratkan aja kita di sebuah pegas ya. Pegas itu kita tekan dengan gaya seberapa. Tentunya dia akan kembali ya, mengembalikan tenaga kita karena memang dia ada energi potensialnya. Nah disitulah letaknya ekserginya. Ketika kita tekan, kemudian ada proses dia menahan, setelah menahan itu dia langsung melontarkan kembali. Disitu letak ekserginya, sehingga eksergi dari energi potensial dari sebuah sistem adalah sama dengan energi potensial itu sendiri. Jadi besarnya keduanya ini sama guys, sama ekserginya dengan energi masing-masingnya itu, dan tidak, ini belum terpengaruh oleh suhu dan juga tekanan ya. Kemudian dari gambar tersebut, nah ini dia, karena ada rumus ya, M itu massa, jadi massa yang masuk ya. Jadi kerjanya gini, air itu masuk ke sini ya, entah itu berapa itu debitnya, itu kecepatannya berapa. Karena ini ada putaran, jadi otomatis yang keluar ke sini pun dia akan jadi lebih kencang, tekanannya lebih kuat seperti itu. Jadi itulah fungsinya eksergi itu di situ. Nah G itu gravitasi. Nah rumusnya ini, Wmax itu usaha maksimal sama dengan mgz. M massa kali gravitasi, Z itu elevasi relatif. Kalau kita nggak tahu Z itu ini ya, jadi tinggi saja, biasanya H, tapi di sini diwakilkan dengan Z. Jadi dari gambar ini ya dapat disimpulkan bahwa gambar ini adalah eksergi dari energi kinetik dan energi potensial sama jumlahnya dengan nilainya sendiri dan sepenuhnya tersedia untuk bekerja. Oke, dari video ini dapat kita simpulkan. Yang pertama, gambar pertama merupakan gabungan dari sistem turbin dan generator yang berfungsi memaksimalkan efisiensi dari keduanya dalam melakukan proses penyerapan energi menjadi usaha. Kemudian untuk gambar yang kedua, eksergi dan energi kinetik dan energi potensial sama jumlahnya dengan nilainya sendiri dan sepenuhnya tersedia untuk bekerja. Oke guys, jadi cukup sekian video dari saya ya. Untuk kalau ada komen dan sebagainya dipersilahkan, ditunggu saja. Oke, baik, terima kasih juga ya.
Udah paham nggak? Ya paham dong, sobat Juragan Sulit, masa nggak paham? Ya demikian tadi adalah deskripsi dari saya ya. Apabila ada kekeliruan dalam saya menyampaikan materi, saya menerima kritik dan saran. Langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channelnya Juragan Soal Sulit. Oke. Sebelum mengakhiri ada quotes nih dari wanita tangguh, tapi sekarang jauh. Dalam menjalani hidup, janganlah kita banyak mengeluh, karena ini hanyalah urusan dunia. Ketika kita lelah, maka berhentilah, namun kembali bangkit untuk melanjutkan langkah. Sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya dalam saya menyampaikan materi, begitupun terdapat banyak kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.